Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang list, tuple, set, dan dictionary dalam dasar pemrograman dengan Python. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan masalah bagaimana menguasai bahasa pemrograman Python, tapi berkaitan lebih pada dasar-dasar pemrograman dengan Python. Ya, jadi prinsip dasarnya kalau dalam pemrograman itu adalah apa masalahnya, terus mau diselesaikan dengan cara apa. Ya, bahasa pemrograman itu adalah hanya alat saja untuk dapat memecahkan sebuah kasus atau permasalahan. Ya, oke. Saya mulai dari apa sih yang materi yang akan kita bahas. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan sengaja saya tidak slideshow karena nanti kita akan coba untuk beralih dari slide ini ke PyCharm ya. Oke, seperti biasanya. Jadi kita akan bahas tentang list, tuple, set, dictionary, dan latihan ya. Nih, tapi sebenarnya masing-masing nanti ada latihannya sendiri-sendiri. Ya, seperti biasanya. Karena latihan inilah justru yang mematangkan bagaimana Anda bisa menguasai sebuah konsep bahasa pemrograman. Saya mulai dari list terlebih dahulu. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang variabel, ya, variabel tunggal. Ya, jadi kalau misalkan Anda contohnya misalkan Anda punya buah 1 nangka, terus variabel kedua namanya buah 2 jambu, dan seterusnya. Itu adalah variabel yang berdiri sendiri. Hanya namanya saja yang mirip ya, buah 1, buah 2, buah 3 sampai dengan buah yang ke N yang berisi data-data yang berbeda. Kemudian, nah, bila terdapat beberapa variabel dengan isi yang sejenis ya, atau mungkin juga berbeda, tapi intinya adalah bahwa variabel yang mungkin namanya sama ya, yang mungkin akan kita isi sebagai sebuah data series, maka bisa dibuat sebagai sebuah array variabel yang disebut sebagai list. Jadi sebenarnya array variabel itu adalah sebuah variabel yang namanya sama tapi memiliki indeks ya, memiliki indeks untuk bisa dipanggil, yaitu list ya atau array. Maka kalau misalnya kita punya sebuah variabel beberapa variabel dengan hampir nama yang sama seperti ini, hanya dengan nomor yang berbeda, maka kita bisa buat ya menjadi sebuah list yang didefinisikan dengan cara buah sama dengan tanda kurung ya, kotak seperti ini, kemudian nangka, koma jambu, koma mangga, dan seterusnya. Ya, itu konsep dasar dari list. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk melatihnya dengan menggunakan latihan seperti ini. Ya, oke. Kita masuk pada PyCharm, masuk pada menu file. Ya, oke, bentar, masih mengisikan diri. Oke. File, waduh, lama sekali PyCharm-nya. Ya, karena harus loading dulu ya. Lama tidak dibuka. Oke. Kemudian halo PyCharm. Nah, ini oke, PyCharm sudah muncul ya. Karena dari kemarin saya hibernate. Oke. File, new. Ya, seperti biasanya Anda buka, kita akan buka project file baru, kemudian Python seperti ini. Saya akan buat sebagai latihan 5. Latihan 5. Oke, saya enter. Oke. Proses ya. Baik, kita mulai dari list. Tadi kita sudah punya contoh ya. Ini adalah list ya. List. Jadi sekali lagi list itu adalah data. Jadi kalau misalkan Anda punya buah 1 sama dengan mangga seperti ini, kemudian buah 2 ya sama dengan misalkan nangka ya, oke, kemudian buah 3 ya, variabelnya sama ya, nama variabelnya bersama, cuman dengan ya, ini apa kira-kira ya, apel, oke, apel ya. Maka tentu saja Anda akan print satu-satu, print ya buah seperti ini ya, kemudian print seperti ini buah 2 ya, oke, kemudian print juga sama buah B 3. Oke, maka kalau Anda jalankan ya latihan 5, klik kanan pada latihan 5 untuk pertama kalinya. Oke, maka Anda bisa dapatkan mangga, nangka, apel seperti ini. Ya, baik.
Tapi sebenarnya kalau namanya sama, tapi misalnya Anda pengennya cuma sekali aja ngeprintnya, atau ini jadi satu sebuah rangkaian variabel, maka sebenarnya itu bisa disanakan menjadi sebuah list. Bagaimana contohnya? Maka Anda bisa buat misalnya, namanya adalah buah seperti ini, kemudian Anda tinggal pakai kurung kotak seperti ini, maka mangga, kemudian koma, ya nangka, ya, kemudian koma lagi, ya apa? Apel, sehingga kalau misalkan Anda ingin tahu buah ini sudah ada isinya berapa, maka Anda bisa menggunakan perintah, ya, perintah print, ya. Ini adalah buah, ini ada buah, variabel buah. Kalau saya jalankan, ya, maka mangga, nangka, apel, ya. Kalau dia print, maka isinya langsung seperti ini. Ya, ini contoh dari sebuah konsep list di mana Anda, oh ya, satu lagi, sebenarnya pendefinisian, ya, kalau misalnya dari tugas ini, tugas nanti adalah, langsung saya kopikan aja supaya tidak bolak-balik. Separuh aja dulu ya. Oke, kita buat separuh. Urutkan. Oke, urutkan. Oke, urutkan. Saya kembali ke PyCharm. Nah, maka list ini tugasnya apa sih kira-kira? Maka saya buatkan seperti ini. R3, enter, masukkan di sini. Ya, tadi pertama adalah buat sebuah daftar. Oke, kita sudah buat ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah tampilkan jumlah item dalam list. Oke, tadi sudah ya, pakai len. Oke, pakai len. Kemudian ini juga tampilkan isi dari list buah. Kita sudah lakukan. Oke. Yang keempat, tampilkan dua nama buah pertama. Oke, sudah. Belum ini ya. Nanti kita akan coba lakukan. Kemudian tampilkan buah durian, pepaya, atau tampilkan. Nah, ini kita apakah bisa tambahkan. Nah, mungkin kita tambahkan dulu jeruk atau apalagi buah yang lainnya. 7, kemudian urutkan, nah, sampai dengan titik pengurutan. Jadi, baik, selesai sampai di sini. Yang pertama yang akan kita lakukan tadi sudah kita kerjakan, yaitu kita sudah buat list buah, mangga, nangka, apel, kemudian print buah. Oke, yang berapa banyak itemnya? Untuk mengetahui berapa banyak itemnya, maka sebenarnya sama seperti yang string kemarin. Anda bisa menggunakan perintah len seperti ini, kemudian variabelnya apa yang Anda mengetahui. Jadi ketika Anda jalankan, maka ternyata itemnya ada 3. Nah, sudah ada 3. Ya. Ini sudah kita laksanakan. Isi buah, nama buah. Tampilkan isi list buah, sudah. Tampilkan 2 nama buah pertama. Oke. Maka bagaimana cara menampilkan cuma nama buah pertama ya, mangga sama nangka misalkan. Maka Anda bisa jalankan seperti ini. Print, ya. Kalau mau hanya mangga saja, maka Anda bisa gunakan perintah kok mangga sih? Buah seperti ini, maka Anda bisa gunakan indeks seperti ini. Yang ke 0, ingat sekali lagi bahwa array itu mulai dari 0. Kalau ini saya jalankan, maka yang muncul hanya mangga saja. Ya. Jadi kalau ini 0-nya saya ganti dengan 1, maka yang muncul adalah daftar yang ke-1, 01 atau nangka. Ya. Atau kalau saya ingin menampilkan 2 buah pertama, berarti 0 sampai dengan 3. Lah kenapa kok 3? Ya, kok 2? Ya, karena 01 saja. 2 itu adalah batas akhirnya. Ya. Oke, saya jalankan menjadi mangga dan nangka saja. Tapi kalau misalkan semuanya, ya, misalnya contoh 5, padahal cuma ada 3 di sini. Nah, maka kalau saya jalankan, ya tetap, ya, walaupun cuma pakai sampai batas 5 ringnya, tapi yang muncul adalah cuma 3 saja. Ya, gitu kira. Oke, saya tunda dulu. Saya stop dulu karena kondisinya hujan. Ya, baik, saya lanjutkan lagi berkaitan dengan karena tadi ada gangguan, maka saya lanjutkan lagi untuk bagaimana Anda bisa menampilkan list, ya. Jadi yang pertama setelah Anda tugas pertama tadi kita adalah membuat daftar, kemudian tampilkan jumlah item, tampilkan isi itemnya, kemudian tampilkan 2 nama. Jadi sekali lagi bahwa untuk bisa menampilkan isi dari list, Anda bisa menggunakan ring. Misalkan untuk item pertama saja bisa langsung ditampilkan mangga seperti ini, atau juga bisa mungkin yang kedua. Sekali lagi ingat bahwa pada list itu kita menggunakan link, menggunakan indeks seperti ini, nangka, ya. Atau kita mau menampilkan beberapa sekaligus, misalnya dari 0 sampai dengan 2. Artinya kalau misalnya pakai ring seperti ini berarti hanya 0 dan 1 saja, dan 2-nya tidak akan ditampilkan. Ya, maka Anda bisa lihat di sini bahwa yang muncul adalah hanya mangga dan nangka saja. Baik, sudah selesai.
tambahkan buah, durian, pepaya, dan tampilkan. Oke, baik. Nah, untuk bisa menambahkan ya item dari sebuah list, maka perhatikan baik-baik. Anda bisa ketik terlebih dahulu buah seperti ini. Seperti kemarin juga ketika Anda tambahkan titik seperti ini, ya, maka akan ada beberapa tambahan, apakah misalnya pop, remove, append. Jadi untuk bisa mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang paling mungkin untuk bisa mengakses sebuah list, ya object list, maka Anda bisa menggunakan memanggilnya dengan modal seperti ini. Oke, karena kita akan menambahkan beberapa buah, yaitu tadi ada durian dan pepaya, maka Anda bisa langsung tambahkan dengan menggunakan perintah append. Ya, append seperti ini. Kemudian apa yang menurut Anda tambahkan? Tidak bisa langsung kita menambahkan dua item sekaligus. Jadi kalau durian, maka hanya durian saja yang bisa Anda tambahkan di sini. Seperti ini. Ya, maka Anda jalankan. Kemudian kita tampilkan ya seperti tadi. Tampilkan, oke, ini pakai perintah ini tampilkannya ya. Nah, coba, apakah durian sudah masuk di dalamnya? Oke, perhatikan ini sudah masuk. Oke. Jadi ketika Anda menambahkan sebuah item baru dengan menggunakan append, maka dia akan masuk di dalamnya, di bagian belakang sendiri. Yang belum adalah pepaya. Oke, kalau begitu saya akan tambahkan pepaya. Ya, sama juga seperti tadi. Ya. Buah, titik, append, pakai perintah append, kemudian Anda tambahkan pepaya ya, pepaya. Oke. Kemudian kita jalankan lagi. Ya, maka pepaya berada di belakangnya. Oke, sudah. Berikutnya adalah rambutan setelah jeruk dan tampilkan. Wah, ini artinya bahwa kita menambahkan ya, ini walaupun mungkin nggak sama persis mangga karena jeruk di sini tidak ada ya. Rambutan setelah jeruk. Nah, ini oke. Karena saya akan menambahkan ini tadi listnya adalah mangga, nangka, apel. Saya akan menambahkan setelah nangka misalkan. Maka kemudian Anda bisa menambahkan dengan menggunakan perintah yang berbeda. Jadi kalau Anda menggunakan perintah append, maka itemnya dia berada di belakang. Tapi kalau Anda menggunakan perintah yang lain lagi, yaitu perintah insert, nah ini insert, maka Anda bisa menambahkannya pada posisi keberapa. Misalnya Anda menambahkan pada posisi ke-2 atau ke-1 tadi ya, setelahnya ya. Kita coba 1 misalkan. Kemudian Anda tambahkan di situ adalah pepaya. Kebanyakan P ya. Jalankan. Tapi supaya kita tahu hasilnya, maka tambahkan lagi print di belakangnya. Oke. Mangga, pepaya, nangka. Oke, berarti 01, maka apa sih maksud dari insert? Jadi insert itu begini, perintah insert itu tambahkan pada indeks ke-1 ya item pepaya. Maka kemudian dia akan masuk ini 0 ini ke-1. Ya, ini 0 ini ke-1 ya. Jadi begitu. Jadi kalau Anda tadi mau nambahkan perintahnya setelah nangka, maka harusnya dia tadi bersih 2 ya. Kira-kira begitu ya perintahnya. Apalagi perintah berikut soalnya rambutan, jeruk. Oke. Tambahkan buah rambutan tadi sudah ya, jeruk kita tampilkan. Oke. Urutkan. Nah ini. Sekarang misalkan kalau Anda perhatikan mangga, pepaya, nangka, apel, ini tidak urut ya. Maka bagaimana kalau kemudian saya ingin menampilkan nama-nama buah-buahan ini tapi sebenarnya itu urut. Maka Anda bisa menggunakan perintah sort. Nah, ini ada perintah sort ya. Oke, sort. Kalau misalnya apel tadinya berada di tengah, setelahnya nangka, maka kalau Anda setelah sort itu, maka harusnya apel berada di depan. Nah, ini ada apel berada di depan, apel, durian, ya urut berdasarkan huruf abjad dari item-itemnya. Bagaimana kalau kemudian sortingnya itu tidak berada di belakang, tapi dibalik, ya. Jadi yang Z misalnya di depan dan seterusnya. Maka Anda bisa menggunakan, nah ini ingat sekali lagi, pada perintah sort itu sebenarnya ada reverse. Artinya dibalik. Kalau ini dikasih true, maka kemudian ya, tampilannya akan dibalik. Apelnya dia berada di belakang, sedangkan pepaya dia berada di depan. Oke, ternyata pepaya sudah ada ya, ada 2 kali. Baik. Kalau Anda perhatikan bahwa di list itu tidak ada yang sifatnya unik. Jadi Anda bisa saja menambahkan nangka lagi atau mangga lagi atau durian lagi ya. Jadi itu tidak masalah. Ini pepaya sudah ditambahkan, pepaya lagi sudah ada lagi di sini. Ya, oke. Baik. Itu tugasnya sudah kita kerjakan ya, urut-urutan tadi. Sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint. Urutan sudah, hapus isi buah. Oke, kita punya tugas lagi di sini. Hapus buah dan seterusnya. Maka kemudian saya masukkan lagi di sini supaya memudahkan saya untuk bisa ya
Oke, ini berarti yang ke-8, yang ke-9, 10, wah banyak sekali ya. Jadi prinsip dasar dari bahasa pemrograman itu adalah cara paling gampang kalau jadi kembangkan kira-kira kalau saya mau ngapain, mau bagaimana dengan apa tugas ini mau dikembangkan lagi kira apa perintahnya. Ya, jadi langsung implementasi. Hapus isi buah yang terakhir dan tampilkan. Oke, baik. Apa sih kira-kira perintah untuk menghapus isi buah? Jadi kalau tadi misalkan saya print buah seperti ini, ya, maka yang terakhir itu ternyata adalah apel, ya. Ini karena sudah disorting ya. Oke, baik. Kalau sortingnya karena sudah sorting, berarti apel berada di belakang sendiri. Ada perintah untuk bisa menghapus ya isi dari list, yaitu dengan menggunakan perintah pop. Nah, perintah pop. Oke. Kalau Anda pakai perintah pop, ya, kemudian Anda hapus, ya, coba. Ini saya print lagi di sini. Maka apel hilang dari peredaran. Ya, kalau Anda tambahkan lagi perintah pop di sini, jadi prosesnya dilakukan proses pop 2 kali. Oke, maka kemudian yang hilang bukan hanya apel tapi juga durian, ya. Oke, kemudian hapus isi buah yang kedua dan tambahkan isinya. Hapus yang kedua, ya. Oke, kalau begitu berarti ada perintah untuk menghapus sesuai dengan posisi indeksnya. Maka kita akan coba ya untuk menghapusnya. Oke, yang popnya saya coba hilangkan terlebih dahulu, nonaktifkan seperti ini. Kemudian kita coba pakai perintah apa ya kira-kira, pop insert remove. Di situ ada remove, ada copy, ada del. Oke, coba saya di situ ada remove apa lagi. Jadi clear itu semuanya, extend, copy, extend untuk menambahkan, ya. Oke, saya pakai perintah remove kalau gitu. Benarkah remove bisa digunakan untuk ya? Oke, remove mungkin nggak kira-kira kalau di situ ada 2 pepaya kemudian saya bisa menghapus salah satunya. Oke, pepaya coba saya jalankan saja, ya. Maka kalau Anda perhatikan di situ ada pepaya. Oke, pepaya yang pertama yang dihapus, jadi bukan dua-duanya tapi hanya satu pepaya saja yang ditemukan pertama kali yang dihapus, ya. Kalau saya akan hapus lagi misalnya yang di tengah-tengah, ya, saya akan hapus misalkan durian, ya, durian. Oke, maka saya coba ketik kata durian dengan perintah remove, maka kemudian ternyata cuma tinggal yang durian itu sudah terhapus, ya. Itu prinsip dari bagaimana Anda membuat sebuah menjalankan perintah atau ini, ya, tugas. Oke, sudah hapus durian, ya, sudah. Tampilkan isi list dalam huruf besar semua. Saya kira gampang, ya. Jadi sama seperti yang kemarin di perintah string di video sebelumnya, Anda bisa menggunakan perintah. Yang paling mungkin adalah kalau kemudian Anda convert terlebih dahulu, jadikan list ini sebagai string. Maka perintah upper, ya, yang dipakai untuk operasi string itu akan muncul, ya. Oke, maka kalau Anda jalankan, ya, pepaya, nangka, mangga, apel dalam huruf besar semua, ya. Oke, kemudian apa lagi? List sudah besar. Buat sebuah list baru dengan nama sayuran dan isi dengan bayam dan wortel. Oh, oke, baik. Ya, saya kira saya membuat sebuah list baru, ya, namanya adalah sayuran. Berarti sayuran sama dengan, ya, kotak seperti ini, bayam, ya, kemudian koma, wortel. Oke, wortel, ya. Apa yang harus dilakukan? Print, coba tampilkan sayuran, ya. Oke, ada ya bayam dan wortel. Kemudian gabungkan dari sayuran ke buah dan tampilkan. Oke, ya, yang mau digabungkan apa kira-kira? Yang mau digabungkan itu adalah buah. Oke, kira-kira pakai perintah apa? Di sini ada perintah extend, ya, extend. Kemudian saya mau gabungkan dengan apa tadi? Mau digabungkan dengan sayuran. Oke, sayuran, ya. Kemudian saya coba print buah. Apakah
kemudian isi dari sayuran itu akan masuk ke buah. Nah, harusnya kalau kemudian dia benar, maka harusnya dia akan masuk ke buah. Ya, jadi pepaya, nangka, mangga, apel. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi sayuran itu isinya adalah bayam dan wortel, maka ketika Anda menggunakan perintah extend, ya, maka itu isi dari list sayuran itu digabungkan dengan list buah, sehingga kemudian bayam dan wortel itu masuk di dalam list ini ya. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa bayam dan wortel pasti bukan masuk pada kategori buah ya, tapi ini contoh aja. Ya, baik. Berikutnya gabungkan. Hapus isi sayuran dan tambahkan isi sayuran. Hapus isi sayuran dan tambahkan isi sayuran. Oke. Bagaimana kalau kemudian list sayuran sudah tidak bisa tidak lagi kita butuhkan, ya, maka Anda bisa menggunakan sebuah perintah sayuran seperti ini. Ada beberapa hal bisa Anda menggunakan, misalkan seperti ini, clear. Ya, kalau misalkan Anda pakai perintah clear itu, ya, pakai perintah clear, maka kalau Anda print cetak isi dari sayuran, ya, bisa kita lihat ternyata kosong ya. Karena perintah clear itu adalah untuk menghapus isinya, ya, menghapus isinya. Tapi kalau Anda menggunakan perintah lagi yang lain yang digunakan untuk di sini ada append, extend, remove, oke. Kemudian clear, insert, index, copy, reverse. Ya. Apa kira-kira? Append untuk nambahkan, extend untuk gabungkan, clear untuk menghapus isinya, pop, sort, index, copy, reverse, count. Oke, baik. Ya, jadi Anda bisa melakukan perintah untuk menghapus isi dari, ya. Tapi kalau kemudian Anda menggunakan perintah del sayuran, ya, del sayuran seperti ini, ya, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi pasti akan ada muncul error di sini, line ini, bahwa name sayuran is not defined. Kenapa? Karena ketika Anda panggil di bagian paling bawah, karena variabel sayuran itu sudah dihapus. Ya, itu kira-kira begitu. Baik. Ya, ini saya hapus. Ya, berarti semua tugas untuk ini sudah kita selesaikan ya. Berikutnya adalah ke materi berikutnya, ada tuple. Ya, tuple itu sebenarnya hampir sama seperti list, cuman karakteristiknya berbeda. Jadi kalau misalnya pada list itu Anda menggunakan tanda kurung kotak, ya, sedangkan pada tuple itu menggunakan kurung seperti ini ya, kurung biasa seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi pada list itu menggunakan mangga misalnya seperti ini, tapi kalau pada tuple ya Anda menggunakan model kurung biasa. Tapi apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah ketika Anda membuatnya sebagai sebuah tuple, maka itu bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana kira-kira hasilnya. Ya, kalau kemudian Anda ya membuatnya sebagai tuple, sambil contoh misalkan saya punya data mobil misalkan ya. Mobil sama dengan, nah karena tuple maka saya menggunakan kurung seperti ini. Ya. Apa kira-kira misalkan ada Innova, oke. Kemudian Innova harusnya pakai double N ya. Ya nggak apa-apa, ini mobilnya beda. Ya, kemudian Katana. Oke. Ada apa lagi? Datsun, oke, Datsun ya. Sorry, harus pakai tanda kurung kotak seperti Datsun. Nah, perhatikan baik-baik ketika Anda sama juga dengan yang tadi, ya, dengan list, ya, mobil seperti ini, ya, maka dia akan tampil. Cuman bedanya kalau pada list, ya, atau pada tuple, maka kurungnya akan kelihatan di sini dia sebagai sebuah tuple, ya. Tapi perbedaannya adalah kalau misalkan pada tuple, ketika Anda ketik seperti ini, maka yang muncul dia cuma ini aja. Tidak ada fungsi untuk menambahkan, ya, tidak ada fungsi untuk menghapus, ya. Yang ada adalah hanya fungsi untuk menampilkannya secara indeks. Jadi kalau misalkan print, seperti tadi, printnya sama juga. Anda mau gunakan misalkan dia yang pertama misalkan mau tampilkan, maka dia masih bisa Katana. Ya, atau tampilkan keseluruhan juga masih bisa, atau tampilkan seperti, tapi tidak ada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah untuk menambahkan, menghapus, gitu, karena dia sifatnya tetap. Itu perbedaan antara tuple dengan list ya. Jadi kalau list ini, kira-kira kalau kemudian di tuple bisa nggak ya kalau kemudian namanya berulang misalkan. Contohnya Datsunnya ada 2. Oke, kita jalankan. Oke. Ya, yang ini saya hilangkan indeksnya supaya bisa tampil secara keseluruhan.
Maka bisa ya, Innova, Katana, Datsun, seperti itu. Oke, mudah. Apalagi di berikutnya selain tuple ada set ya. Set cukup unik ya, karena set itu dia menggunakan, jadi kalau set itu adalah merupakan sebuah daftar yang dituliskan menggunakan kurung kurawal ya, seperti ini. Nah, tapi kalau Anda perhatikan, set itu dapat juga ditambahkan, diedit dan seterusnya ya. Tapi dia tidak ada indeksnya. Ya. Oke, coba kita lihat. Jadi kalau kemudian Anda punya set ya. Ini saya rubah aja, ini menjadi set. Set itu penulisannya adalah kurung kurawal seperti ini. Nah, kurung kurawal seperti ini. Kalau ditampilkan dia langsung tampil. Uniknya kalau pada set itu tidak boleh ada item yang sama. Ya, maka dari itu kemudian ketika Anda menjadikan dia sebagai set, maka Datsun yang tampil 2 kali dia cuma menjadikan 1 kali. Dan dalam konteks set itu sifatnya tidak ada indeks. Jadi Anda tidak bisa menuliskannya menjadi begini. Seperti tadi. Ini nggak bisa. Ya, itu set. Nah, set. Maka dia nggak muncul. Maka kalau Anda menggunakan indeks seperti ini, set object is not subscribe table. Ya. Jadi Anda nggak bisa milih kalau dalam konteks, kenapa? Sifatnya dia random. Beberapa kali Anda jalankan, maka urutannya pasti berubah. Oke, coba perhatikan. Innova, Katana, Datsun. Ya, kalau saya jalankan lagi, ya, Innova, Datsun, Katana dibolak-balik. Kenapa? Sifatnya random dia. Ya, Datsun, Innova, Katana. Ya, dia acak ya. Oke. Kemudian juga kalau Anda ingin apa yang bisa Anda lakukan? Remove bisa, oke. Kalau Anda pakai perintah remove, maka dia bisa dilakukan perintah remove, atau clear, ya, pop, copy dan seterusnya masih. Add bisa ditambahkan juga. Oke, misalnya saya pakai perintah add misalkan. Oke, add. Kenapa kok lompat ya? Oke. Apa yang mau ditambahkan misalkan? Ya, saya mau nambahkan misalkan bukan Datsun lagi, tapi misalkan ras. Ras. Apakah dia muncul? Harusnya ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kita coba aja. Ya, nah, dia nggak muncul ya. Kenapa? Karena seharusnya perintah ini tidak ada dalam print. Ya, kalau Anda ingin nambahkan ya harusnya modelnya begini. Ya, baru kemudian di print ya mobil. Ya, oke. Tadi kita sudah nambahkan ras. Ras masuk di sini ya, ras ya. Innova, Datsun, ras, Katana. Ya, jadi kalau Anda perhatikan pada bagian ini sifatnya dia bisa langsung menambahkan dimanapun ya. Tapi sekali lagi bahwa untuk bisa menambahkan masuk pada list itu sifatnya akan modelnya adalah acak ya. Oke, Datsun hilang tadi ya. Oke. Apalagi kira-kira yang bisa Anda tambahkan ya di perintah berikutnya ya. Oke, kemudian coba lagi ya, untuk ini ada add pop. Kalau pop, ketika Anda pakai perintah pop ya, maka kemudian Anda juga nggak tahu mana yang mau dihapus sama dia. Nah, Datsun, Innova ya, jadi karena Innova, Katana, Datsun, maka karena cuma ada 3, ketika dia di pop berulang kali, maka pasti juga akan acak. Innova, Katana ya, itu ya karakteristik dari. Baik, yang terakhir adalah dictionary ya. Ini cukup unik pada dictionary. Jadi kenapa? Karena dictionary itu sebenarnya adalah seperti juga sebuah set ya, set. Cuman dia ada semacam kode, kemudian apa isinya. Ya, contohnya misalkan saya membuat sebuah dictionary untuk mobil ya. Mobil itu kan ada nomor polisi, kemudian ada apa nomor polisinya. Ada merek, kemudian apa mereknya, ada BBM, bensin dan seterusnya. Ya. Maka kemudian kalau Anda ingin membuat dictionary, jadi apa sih fungsi dari dictionary itu? Ya, oke, kita langsung coba aja. Ya, yang ini saya coba hilangkan dulu. Ya, setnya. Ya, model hapus is oke ya kira ya. Oke, maka kemudian kalau misalnya Anda ingin membuat mobil sebagai dictionary, maka sama seperti set sebenarnya model seperti ini. Cuman perbedaannya adalah misalkan kalau yang pertama adalah nopol misalkan ya. Nopol, nomor polisi. Maka nomor polisinya berapa? Nah, kebetulan saya pakai misalnya W457RO misalkan ya. Oke. Koma, saya taruh di bawahnya. Kemudian apa lagi? Merek. Ya, merek. Ya, merek. Anda tambahkan lagi ya, titik 2 lagi. Misalkan mereknya adalah Datsun. Oke, Datsun.
koma lagi. Ya, ini dictionary ya, dictionary. Jadi hampir sama seperti set, mulai penulisan, tapi bedanya adalah isinya dia menggunakan tanda titik. Ada kode dan ada isi. Ya. Tahun, ya, tahun berapa? Maka kemudian Anda bisa tambahkan di sini. Ya, tahun, misalkan tahunnya 2015 misalkan. Ya, koma lagi, yang terakhir misalkan dia pakai apa ya? Sorry. Ya. Tahun, kenapa dia kok menghilang? Oh, sorry ya. Kenapa dia menghilang? Karena tadi saya mengetikkannya, ya harusnya tahun ini dia di sini, ya maka ini dihilangkan sehingga dia tidak turun ke bawah karena dianggap sebagai string ya nantinya ya. Kemudian BBM, apa BBM-nya? BBM, ya oke. Kenapa? BBM-nya adalah bensin, bensin seperti ini. Maka kalau kemudian Anda print ya mobil, ya, yang muncul akan seperti ini. Nopol, ini merek, ini seterusnya. Ya, itu. Bagaimana kalau saya hanya ingin menambahkan tahun saja misalkan? Maka print seperti ini ya. Ya, kemudian tahun, tahun. Ya. Kok tahun sih? Mobilnya mana? Mobil. Ya. Muncul kah? Oke, kayaknya ada yang salah ya. Sorry ya, ini model, ini item ini ya. Oke, kita lihat. Harusnya bukan begini. Titik apa kira-kira? Get. Ya. Kemudian apakah dia pakai, saya lupa penulisannya, apakah dia pakai model kurung kotak atau bukan ya? Tapi it's okay, kita coba saja. Ya, paling benar salah gitu ya. Oke, kalau salah berarti kalau Anda pernah tadi salah karena dia nggak muncul. Harus nanti yang muncul dia cuman satu aja. Oke. Ini ya. Jadi perintah untuk hanya menampilkan tahun saja, maka Anda mengenal mobil get tahun. Ya, modelnya seperti ini. Sebenarnya ada lagi beberapa penulisan yang lainnya, tapi saya pikir Anda bisa mempelajari lebih lanjut untuk dictionary di sini. Ya, karena ada banyak sekali beberapa perintah yang hampir sama ya. Bagaimana menampilkan dictionary, termasuk juga mungkin nanti kalau untuk dictionary yang paling baik adalah kalau datanya bukan hanya satu mobil, tapi ada beberapa mobil, kira-kira mau menggunakan apa? Ini maka ada nested dictionary ya istilahnya. Ya, example-nya. Jadi kalau misalnya Anda bikin beberapa, kemudian nanti baru digabungkan ya dengan menggunakan, ini ada kan mobil 1, mobil 2, mobil 3, baru kemudian mobil, misalnya seperti itu. Ya, saya kira itu untuk materi berkaitan dengan list, tuple, set, dan dictionary. Ya, belajar lebih giat lagi, ya karena masih banyak hal yang harus dipelajari untuk bisa belajar bahasa pemrograman. Tapi pada prinsipnya adalah cari masalah untuk diselesaikan ya, bukan untuk dibuat berantem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.